Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan ini. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap malam saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah sepanjang hari kita dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa. Setelah sepanjang hari Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami ya Tuhan. Malam hari ini kami terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat. Kami terlebih dahulu akan berdoa bersama, bersyafaat bersama sebelum kami akan beristirahat. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hadirlah Engkau di tengah kami, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu menghadirkan damai-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini mereka akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri doa yang dijawab Tuhan, seruan yang dijawab oleh Tuhan. Kita akan terus belajar saudara kebenaran-kebenaran firman Tuhan tentang doa-doa yang benar, bagaimana doa yang benar, dan bagaimana supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena setiap kita pasti rindu supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Setiap kita pasti rindu, kita menerima apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang kita mohonkan di hadapan Tuhan. Saudara, ada begitu banyak orang yang berdoa, dan berdoa, tetapi mereka tidak mengalami jawaban doa. Kenapa saudara? Karena salah berdoa. Kalau ada orang yang tidak berdoa, lalu kemudian tidak mengalami jawaban doa, itu sesuatu yang wajar. Tetapi kalau kita berdoa, tetapi kita tidak menerima jawaban doa kita, itu artinya doa-doa yang kita naikkan itu adalah doa yang sia-sia. Doa-doa yang kita naikkan itu adalah doa-doa yang membuang waktu kita, membuang energi kita, sedang Tuhan sendiri tidak berkenan kepada doa-doa kita. Nah itu sebabnya saudara, kita perlu belajar terus bagaimana doa yang benar, doa yang bagaimana yang harus kita panjatkan di hadapan Tuhan, supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya saat ini mari dengarkan terus renungan ini saudara sampai selesai, supaya saudara diberkati dan saudara diterangi oleh kebenaran firman Tuhan tentang doa. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di dalam video ini saudara adalah dari Markus pasal yang ke-11, mulai ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan kepada saudara. Kemudian saya akan menjelaskan firman Tuhan ini secara ekspositori. Artinya kebenaran firman Tuhan akan digali secara objektif untuk menemukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, kita pahami kebenaran apa yang Tuhan mau kita pahami dari
teks firman Tuhan ini, saudara. Markus pasal yang ke-11, mulai ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Puji Tuhan, saudara. Perikopnya di sini adalah tentang pohon ara yang dikutuk oleh Yesus, dan kemudian pohon ara itu menjadi kering. Dan kemudian dari kisah itu Yesus kemudian mengajarkan tentang doa. Itu sebabnya dibuat judul perikop ini, pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Jadi saudara, perikop ini berisi tentang bagaimana Yesus mau mengajarkan muridnya tentang doa. Apa saja yang Yesus ajarkan tentang doa kepada murid-muridnya, kebenaran apa saja yang Yesus ajarkan tentang doa kepada murid-muridnya, itu yang akan kita belajar bersama, saudara. Di sini dikisahkan tentang Yesus yang sebelumnya melihat satu pohon ara dan dia mau supaya diambil buah dari pohon ara itu, tetapi ketika buahnya tidak ditemukan, maka Yesus mengutuk pohon ara itu karena pohon ara itu tidak berbuah. Lalu kemudian keesokan harinya, ketika mereka lewat lagi dari sana, murid-murid melihat bahwa pohon ara tadi sudah kering. Betapa terkejutnya murid-murid ketika Yesus mengutuk pohon ara itu dengan kata-kata firman, maka pohon ara itu menjadi kering. Keesokan harinya Petrus berkata, "Lihatlah guru, pohon ara yang kau kutuk itu sudah menjadi kering." Artinya sesuatu yang luar biasa dilihat oleh murid-murid. Lalu kemudian, saudara, Yesus berkata bahwa ayat 23, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Saudara, hal pertama yang diajarkan oleh Yesus tentang doa di sini adalah ketika murid-muridnya berkata, "Pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus kemudian berkata, jangankan, ini bahasa bebasnya saudara, jangankan pohon ara dikutuk menjadi kering. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, itu juga bisa terjadi. Artinya yang Yesus mau tegaskan di sini, saudara, bahwa tidak ada yang mustahil. Perkara yang paling mustahil sekalipun itu bisa jadi. Segala perkara bisa jadi. Tidak ada yang mustahil. Kalau dia mengutuk pohon ara menjadi kering, Yesus berkata, jangankan pohon ara, gunung ini saja kalau kamu berkata beranjaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi. Artinya sekali lagi, Yesus mau mengajarkan dari sini prinsip doa, tentang doa, bahwa tidak ada yang mustahil atau segala sesuatu bisa jadi. Saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara melalui kebenaran firman Tuhan ini bahwa
bagi Tuhan dan bagi orang yang berdoa. Karena Tuhan bekerja dalam hidup orang-orang yang hidup dalam doa, maka tidak ada yang mustahil. Artinya kalau saudara hidup dalam doa, kalau saudara hidup berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, dengar saudara, tidak ada yang mustahil. Segala perkara bisa jadi. Bagaimana dengan kehidupan saudara saat ini? Adakah kehidupan saudara sepertinya sangat mustahil? Ada satu keadaan, satu situasi sepertinya sangat mustahil dipulihkan. Keadaan ekonomi saudara sepertinya sangat mustahil untuk dipulihkan. Keadaan keluarga saudara sepertinya sangat mustahil dipulihkan. Di dunia pekerjaan saudara sangat mustahil dipulihkan. Dengar saudara, bagi orang itu mustahil, tapi bagi orang-orang yang berdoa tidak ada yang mustahil, karena Allah sanggup melakukan segala perkara. Bagi saya dan bagi saudara, kalau kita hidup dalam doa, tidak ada yang mustahil. Kalau gunung saja bisa disuruh tercampak ke dalam laut. Artinya Tuhan mau mengajarkan apakah yang mustahil bagi orang yang berdoa, bagi orang yang meminta, bagi orang yang berseru. Tidak ada yang mustahil. Saudara, saya punya pengalaman di mana pada waktu saya merintis gereja yang hari ini saya gembalakan. Pada waktu itu beberapa tahun pertama saudara, saya mengalami situasi yang sangat sulit, di mana memenangkan satu jiwa saja itu sangat sulit saudara. Jangankan memenangkan satu jiwa dewasa, memenangkan satu jiwa anak saja begitu sulitnya pada waktu itu. Tetapi kemudian pada waktu itu saudara, saya berkata kepada beberapa anak muda yang hadir waktu itu, pemuda remaja yang tidak sampai 10-an orang. Saya berkata bahwa saya percaya satu saat nanti akan ada keluarga, suami, istri dan anak, semuanya bergandengan tangan pergi ke gereja. Saudara, pada waktu itu hal yang sangat mustahil untuk terjadi. Kenapa? Karena sekali lagi saya mau menegaskan bahwa daerah tempat saya mengembalakan hari ini adalah daerah yang pada waktu itu begitu hancurnya. Ada premanisme yang begitu parah saudara, sehingga lama sekali perang antara OKP yang satu dengan OKP yang lain. Lalu kemudian narkoba begitu parahnya, perzinahan begitu parahnya, okultisme perdukunan begitu parahnya, sehingga saudara memenangkan satu jiwa itu sangat sulit, dan mempertahankan satu jiwa itu lebih sulit lagi. Kenapa? Karena pemahaman-pemahaman mereka yang keterikatan dengan narkoba, yang keterikatan dengan okultisme itu sangat sulit diubah. Jadi ada satu situasi yang sangat sulit untuk memenangkan jiwa, tetapi saya seringkali mengkhotbahkan dengan iman bahwa saya percaya satu saat akan ada orang tua, bapak dan ibu dan anak bergandengan tangan datang ke gereja. Dan hari ini saudara, itu terjadi. Ada ratusan jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan hari ini. Ada puluhan, mungkin hampir ratusan keluarga yang suami, istri dan anak bergandengan tangan datang beribadah di gereja. Apa yang dulu sangat mustahil, membayangkannya saja mustahil, hari ini bisa terjadi karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu kemudian pada waktu itu terbangunlah gereja. Setelah 4 tahun saya merintis, terbangunlah gereja kecil. Lalu kemudian saya lihat ke samping gereja. Kemudian saya berkata, di sana akan berdiri ruangan-ruangan untuk pendidikan anak, untuk pengembangan anak, dan di sana akan ada parkir mobil bus untuk mengangkut jemaat. Pada waktu itu saudara, yang saya berkata di sana itu hutan, itu ditumbuhi oleh kayu, itu ditumbuhi oleh semak. Tapi saya berkata di sana akan parkir mobil bus pengangkut jemaat, dan kemudian di sana akan ada ruangan-ruangan untuk pelayanan anak. Dan kemudian pada akhirnya semuanya terjadi. Akhirnya di tempat yang hutan tadi, hari ini ada kantor pelayanan dan ada ruangan-ruangan pelayanan anak, ada begitu banyak.
Ada beberapa, lalu kemudian ada tempat bermain anak juga ada di sana. Bahkan ada perpustakaan anak sudah dibangun di sana. Tempat parkir mobil mengangkut jemaat juga ada di sana. Lapangan anak bermain dan berolahraga juga ada di sana. Saudara, dulunya ketika saya berkata itu hanya hutan, tapi sekali lagi saya memegang satu prinsip bahwa tidak ada yang mustahil. Dan hari ini terbukti bahwa tidak ada yang mustahil. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, apapun kondisi saudara yang saudara rindu diubahkan, dengar, tidak ada yang mustahil, segala sesuatu bisa jadi. Apapun penyakit saudara yang saudara rindu disembuhkan, dengar, tidak ada yang mustahil, segala sesuatu bisa jadi. Dan apapun yang menjadi kerinduan saudara supaya itu terwujud ke depan, itu terjadi, digenapi dalam hidup saudara ke depan. Dengar saudara, tidak ada yang mustahil, segala sesuatu bisa jadi. Allah bisa mengerjakannya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Jadi yang pertama, prinsip yang harus kita pegang melalui doa-doa kita adalah bahwa tidak ada yang mustahil. Jadi berdoalah, berserulah, tidak ada yang mustahil. Saya sudah melihat begitu banyak orang saudara yang hal yang paling mustahil bisa jadi. Ada jemaat-jemaat ibu-ibu yang rindu suaminya supaya dimenangkan, tetapi jangankan jangankan untuk datang ke gereja saudara, membayangkannya saja sulit. Satu kali ada anak remaja, dia berkata, aku ingin bapakku ke gereja. Lalu kemudian ketika dia ajak bapaknya ke gereja, tahu apa yang menjadi jawaban bapaknya? Bapaknya berkata, nanti kalau aku ke gereja, runtuh gereja itu, katanya. Untuk menegaskan tidak mungkin aku ke gereja. Tapi tahukah saudara, satu kali ketika saya berkhotbah dan saya melihat ke belakang, saya melihat ke dekat pintu, dan saya melihat di sana ada orang yang pernah berkata, kalau aku ke gereja nanti runtuh gereja itu. Sekarang akhirnya dia duduk di gereja. Dan ada begitu banyak orang-orang yang sangat mustahil untuk datang beribadah ke gereja, tapi akhirnya datang dan sujud beribadah di hadapan Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil saudara. Tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu bisa jadi. Dalam hidup saudara juga demikian. Segala sesuatu bisa jadi. Itu sebabnya berdoalah, berdoalah, dan berdoalah. Lalu prinsip kedua yang diajarkan Tuhan Yesus tentang doa di sini saudara, dia menegaskan. Yesus menjawab mereka di ayat 22, percayalah kepada Allah. Lalu kemudian ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, prinsip kedua, kebenaran kedua yang diajarkan oleh Yesus tentang doa di sini, bahwa doa itu harus dinaikkan dengan iman yang sungguh, dengan kepercayaan. Jadi kalau ada doa-doa yang dinaikkan bukan dalam iman, maka itu malah kejahatan di hadapan Tuhan, karena tidak mempercayai Tuhan. Jadi bagaimana supaya doa kita berkuasa? Maka naikkanlah doa-doa kita dengan penuh iman, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Apa sebenarnya makna doa harus dinaikkan dalam iman? Ada orang berkata, percaya saja, percaya saja, percaya saja. Kalau kamu percaya maka mujizat akan jadi. Apa sih dimaksudkan dengan percaya saja? Ada orang mempercayai malah sebenarnya adalah membayangkan sesuatu, lalu kemudian mempercayainya bahwa itu bisa diterima, itu bisa terwujud. Sebenarnya itu seperti halusinasi saudara. Itu seperti sugesti juga. Itu seperti praktik. Malah bisa dibilang praktik perdukunan juga bisa. Praktek magistik juga bisa. Sebenarnya apa sih maknanya
kalau dikatakan percayalah. Kalau kamu berdoa, percaya saja. Sebenarnya maknanya, saudara, ketika kita berdoa, fokus kita bukan kepada doa kita, fokus kita bukan kepada apa yang kita doakan, tapi fokus kita adalah kepada Tuhan. Bahwa apa yang kita doakan, Dia sanggup mengerjakannya. Itulah yang seharusnya ada dalam pemikiran kita, ada dalam hati kita, ada dalam fokus kita. Fokus kita dalam berdoa adalah kepada Tuhan, bahwa Dia sanggup mengerjakannya. Jadi kalau saudara berdoa supaya saudara diberkati, misalnya ada pendeta pernah berkhotbah, kalau saudara mau berdoa, saudara mau sesuatu, doakan lalu kemudian bayangkan. Misalnya kalau saudara ingin mobil, doakan lalu kemudian bayangkan mobil warna apa, mereknya apa, dan kapan itu terjadi. Bayangkan itu dan imani, bayangkan dan imani. Dengar saudara, itu bukan pengajaran Alkitab, itu bukan pengajaran kekristenan. Tetapi seharusnya kalau saudara rindu diberkati, yang harus memenuhi pikiran saudara adalah saudara berdoa dan berseru kepada Tuhan dan mengimani bahwa Tuhan sanggup memberkati saudara, sanggup mewujudkan apa yang saudara rindukan, bukan malah mengandalkan kekuatan pikiran. Jadi percaya itu, saudara, adalah mempercayai Tuhan bahwa Tuhan sanggup mengerjakannya, bahwa Tuhan sanggup mewujudkannya. Itu yang seharusnya, saudara. Jangan sampai seperti yang sebelumnya saya pernah singgung kepada saudara, ada hamba Tuhan yang sering menekankan tentang doa, sering berkhotbah tentang doa dan doa. Lalu kemudian dia berkata, saudara, kalau saya berdoa kepada orang sakit misalnya, saya menumpangkan tangan kanan saya. Karena saya merasa dan saya percaya bahwa tangan kanan saya lebih berkuasa dari tangan kiri saya. Dengar saudara, itu pengajaran yang salah, itu tidak alkitabiah. Kuasa itu bukan ada pada kita, bukan ada pada tangan kita. Kuasa itu ada pada Tuhan yang berkuasa. Dan kalau kuasa itu pada Tuhan, itu bukan tergantung tangan kanan dan tangan kiri, tetapi tergantung bagaimana kita mengimani bahwa Dia sanggup, Dia berkuasa, Dia sanggup melakukan perkara besar. Jadi seharusnya iman kita itu tertuju kepada Allah. Jadi yang pertama, kalau bicara tentang iman kita, kalau kita beriman, maka fokus dari iman kita itu adalah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu kemudian kalau dikatakan berbicara tentang iman itu juga harus sesuai dengan perkataan. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata, sekali lagi, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah ke dalam dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Jadi saudara, iman dan perkataan itu harus sesuai. Kalau saudara berkata misalnya, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau sanggup, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, lalu kemudian dalam saudara menjalani hari-hari saudara, sepertinya tidak mungkin, ini sulit untuk terjadi, ini berat, dan sebagainya. Mungkinkah ini terjadi? Wow, ini bisa bahaya, dan sebagainya. Perkataan-perkataan negatif seperti itu tidak menggambarkan iman. Sehingga kalau saudara berdoa, lalu kemudian di sisi lain saudara tidak menggambarkan iman saudara melalui perkataan-perkataan saudara, tidak membuktikan iman saudara melalui perkataan-perkataan saudara, saudara tidak akan pernah bisa mengalami mujizat. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, percayalah. Dan buktikan kepercayaan itu melalui perkataan-perkataan saudara. Buktikan iman saudara melalui perkataan saudara.
Sama seperti tadi cerita saya, kesaksian saya saudara, bahwa masih semak belukar pada waktu itu. Tetapi saya berkata di sana akan berdiri pelayanan anak, karena saya sangat percaya Tuhan sanggup melakukannya. Kemudian saya mengeluarkan perkataan-perkataan sesuai dengan iman saya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan mengerjakannya. Bahkan akhirnya apa yang terjadi saudara? Lebih dari apa yang saya katakan terjadi, lebih dari apa yang saya ucapkan terjadi. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan sanggup mengerjakannya. Kemudian apa yang saya katakan itu bukan halusinasi, bukan keinginan-keinginan daging, bukan hawa nafsu, tapi saya mengatakan itu berdasarkan iman dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada satu kejadian saudara, ada seorang ibu yang memanggil saya, seorang jemaat yang memanggil saya berdoa. Dan pada waktu itu dia sudah sangat putus asa saudara, karena penyakitnya yang sudah sangat parah dan bolak-balik. Lalu kemudian ketika saya berdoa, dia mengeluarkan kata-kata yang putus asa, bahwa tidak mungkin disembuhkan, bahwa kalau bisa cepat saja mati. Lalu kemudian akhirnya saya berkata, percaya, aku percaya ibu masih bisa sembuh, dan aku percaya ibu masih bisa duduk di kursi gereja. Percaya saja, percaya, saya bilang. Lalu kemudian kami berdoa. Lalu saya tanya, apa ibu percaya? Dia berkata, percaya, Tuhan sanggup, Tuhan pasti menyembuhkan aku. Dan ketika dia mulai berkata percaya, dan kami berdoa bersama, tahukah saudara, dalam hitungan 2 minggu akhirnya dia disembuhkan total. Dan dia 2 minggu kemudian dia sudah, semenjak kami berdoa, 2 minggu kemudian dia sudah duduk di kursi gereja, sudah beribadah. Dan sampai hari ini saudara, dia masih beribadah. Jadi keluarkan kata-kata yang sesuai dengan iman kita. Jangan kata-kata negatif, kata-kata keputusasaan, kata-kata yang tidak membuktikan saudara beriman kepada Tuhan, kata-kata yang merendahkan kuasa Tuhan malah. Tapi keluarkan kata-kata iman, bahwa Tuhan sanggup, Tuhan pasti mengubahkan, Tuhan sanggup mengubahkan. Tapi sekali lagi fokusnya harus kepada Tuhan, bukan kata-kata mengimani sesuatu dengan kekuatan imajinasi, bukan itu saudara, tapi kata-kata iman yang terfokus kepada Tuhan. Lalu juga dikatakan di sini bahwa karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Hal yang diajarkan tentang iman dalam doa juga di sini adalah berhubungan dengan waktu, di mana dikatakan di sini, ditegaskan di sini bahwa ketika kamu berdoa, ketika kamu meminta, kalau kamu memang meminta dalam iman yang fokus kepada Allah, bahwa Allah sanggup mengerjakannya, maka percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Wah, ini hal yang sangat sulit untuk dipraktekkan saudara, mempercayai bahwa apa yang kita doakan telah kita terima, padahal itu belum terwujud. Tapi itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Artinya bahwa ini kembali, ini yang seringkali juga dikaitkan dengan kekuatan imajinasi. Bukan saudara. Yang dimaksudkan di sini percaya bahwa kamu telah menerimanya, bahwa Allah telah bekerja. Allah telah mulai bertindak. Artinya saat didoakan, Allah tidak tinggal diam, dia sudah bekerja. Dan kalau Allah sudah bekerja, maka sebenarnya itu sudah terjadi. Hanya secara jasmani itu belum terwujud. Belum ada wujudnya di depan mata kita, tapi sebenarnya Allah sudah bertindak dan sudah mengerjakannya dan sudah terjadi. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di sini. Artinya sekali lagi fokusnya adalah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bertindak, dan Dia sudah mengerjakannya. Jadi itu yang ditegaskan di sini saudara, bahwa orang yang berdoa harus percaya bahwa apa yang dia doakan itu terjadi. Dan diajarkan tentang doa di sini saudara, bahwa kalau kita beriman maka fokus kita harus kepada Tuhan, bukan kepada imajinasi, kekuatan imajinasi dan sebagainya, tapi fokusnya harus kepada Tuhan. Dan doa itu, doa yang dinaikkan itu saudara, harus penuh dengan kepercayaan juga. Maksudnya
harus disertai dengan kata-kata. Perkataan-perkataan kita harus sesuai dengan iman kita, dan juga waktunya dikatakan di sini telah. Artinya kita percaya bahwa apa yang kita minta itu sudah dikerjakan oleh Tuhan, hanya belum menjadi kenyataan di depan kita, tetapi sebenarnya Allah sudah bertindak. Lalu kemudian yang terakhir yang diajarkan tentang doa yang berkuasa, doa yang dahsyat di sini saudara adalah ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, hal ketiga di sini saudara, bahwa doa itu dikaitkan dengan pengampunan. Bahwa orang yang mau mengalami kuasa doa, orang yang mau mengalami mujizat, perkara yang besar, ketika dia berdoa kepada Tuhan, maka orang itu harus hidup mengampuni. Orang itu harus hidup dalam pengampunan. Saudara, apa kaitannya doa dengan pengampunan? Saudara, di sini dikatakan bahwa kalau kamu mengampuni, Bapamu di sorga akan mengampuni. Tapi kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni. Artinya saudara, jangankan untuk menjawab doa kita diampuni pun tidak. Kalau diampuni pun tidak, maka doa kita sudah pasti tidak dijawab. Nah, itu sebabnya pengampunan itu sangat berhubungan dengan doa. Doa itu sangat berhubungan dengan pengampunan. Artinya kalau kita mau doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, kita mau mengalami kuasa Tuhan melalui doa-doa kita, kita harus mengampuni. Karena itu langkah pertama saudara. Bagaimana Allah menjawab doa kita sedangkan kita tidak mengampuni? Karena kalau kita tidak mengampuni, kita pun tidak diampuni. Doa dari orang-orang yang tidak mengalami pengampunan dari Tuhan tidak akan didengar. Saudara ingat, satu kali Tuhan berkata kepada orang-orang Yahudi, kepada orang Israel, dia berkata, silakan kamu berdoa, berseru, menangis, naikkan doamu terus dan terus. Tapi Tuhan berkata, aku tidak akan mendengarkan engkau. Aku tidak akan menjawab engkau. Dan tahukah saudara, kenapa Tuhan berkata begitu? Orang Israel aja bingung. Mereka berkata, apa yang menjadi salah kami? Apa yang kami lakukan tidak berkenan di hadapanmu? Lalu kemudian Tuhan mulai menceritakan tentang daftar dosa mereka. Artinya saudara, dosa, tidak mengampuni itu juga bagian dari dosa. Ketika kita tidak mengampuni, maka kita bertahan dalam dosa. Dan kalau kita tidak diampuni karena tidak mengampuni karena mungkin alasan karena terlalu sakit, berarti kita bertahan dalam dosa. Dan kalau kita bertahan dalam dosa, kita tidak diampuni, kita tidak akan dijawab oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami jawaban doa, kita juga harus mengampuni. Saudara mau mengalami perkara besar dalam hidup saudara, belajar mengampuni. Mungkin saat ini, gunakan waktu ini saudara untuk merenungkan siapa yang sampai hari ini saudara belum bisa mengampuni. Belajarlah mengampuni. Mungkin saudara berkata, terlalu berat pendeta, aku dibuat terlalu sakit. Atau bahkan ada yang berkata, enak kali dia kalau aku ampuni, dia sudah menyakiti aku. Dengar saudara, saya mau menjelaskan bahwa sebenarnya pengampunan itu untuk kepentingan saudara. Sekali lagi, sebenarnya pengampunan itu untuk menguntungkan saudara. Ada beberapa alasan. Yang pertama, kalau saudara tidak mengampuni, saudara pun tidak diampuni. Oke, coba kita hitung-hitungan. Berapa banyak kesalahan orang lain kepada saudara sehingga saudara tidak mengampuni dia? Oke, kita buatlah kesalahannya begitu besar, 100 kali saudara sudah disakiti. Oke. Lalu kemudian saya mau tanya, berapa banyak dosa saudara kepada Tuhan? Sekali lagi, berapa banyak dan berapa besar dosa saudara kepada Tuhan? Ada yang bisa menghitung? Tidak akan ada yang bisa menghitung. Jutaan, miliaran mungkin. Padahal dosa orang lain kepada kita kalaupun ada 100 misalnya. Tetapi
hutang kita kepada Tuhan, dosa kita kepada Tuhan jutaan bahkan miliaran. Nah, dan dikatakan di sini, kalau saudara tidak mengampuni yang 100 tadi, maka yang jutaan atau miliaran tadi juga tidak diampuni. Pertanyaan saya, siapa yang rugi? Kita, saudara. Kalau diibaratkan itu utang, seperti yang diibaratkan di dalam Alkitab juga tentang utang, ada yang utang 50 dinar, lalu kemudian ada yang berutang sekian talenta dan sebagainya. Lihat saudara, ketika dia tidak mengampuni hutang orang lain yang sedikit kepada dia, hutangnya yang besar tidak diampuni, betapa ruginya. Kalau digambarkan juga kesalahan orang lain itu sebagai hutang 1 juta kepada kita, lalu kemudian hutang kita miliaran kepada Tuhan. Nah, gara-gara kita tidak mengampuni orang lain yang berhutang 1 juta, lalu kemudian hutang kita yang miliaran tidak diampuni, siapa yang rugi, saudara? Kita. Itu sebabnya mengampuni itu menguntungkan kita. Sekali lagi, mengampuni itu menguntungkan kita. Karena saat kita mengampuni sesuatu yang kecil sebenarnya itu, maka kita diampuni sesuatu yang besar. Kita diuntungkan. Lalu kemudian yang kedua, kalau saudara mengampuni, maka apalagi yang terjadi, saudara? Saudara tidak menghalangi Tuhan menjawab doa-doa saudara. Karena akar pahit, kebencian, dendam, itu menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Nah, siapa yang dirugikan ketika kita tidak mengampuni? Kita lagi, karena kita menghalangi berkat Tuhan, menghalangi mujizat Tuhan, menghalangi jawaban doa kita ketika kita tinggal bertahan dalam kebencian, akar pahit, dan dendam. Jadi seharusnya sudah kita mengampuni supaya Allah itu bisa dengan lapang menjawab doa-doa kita. Tidak ada halangan-halangan. Kita tidak menghalangi Dia menjawab doa-doa kita. Jadi berdoalah dan mengampunilah. Yang ketiga lagi, saudara, berbicara tentang pengampunan. Kalau saudara tidak mengampuni, apa yang terjadi? Saudara sendiri yang rugi, saudara sakit, pikiran saudara tidak tenang, dipenuhi kebencian, dipenuhi kemarahan, dan itu bisa berakibat sakit kepada saudara. Dokter bahkan medis menegaskan saudara bahwa kebencian itu bahkan bisa menimbulkan kanker, sakit kanker, saudara. Bayangkan. Ada begitu banyak penyakit-penyakit itu disebabkan oleh kebencian, pikiran yang berat, kebencian, kemarahan, dan sebagainya. Jadi saudara, ketika kita bertinggal dalam kemarahan, bertahan dalam kemarahan, bertahan dalam kebencian, maka kita yang dirugikan, kita yang sakit. Sudah seringkali saya mengingatkan saudara, menceritakan kisah ini. Tapi di sini saya ceritakan lagi, di mana ada satu ular satu kali jalan ke pondok penduduk. Lalu kemudian penduduk ini dia hobi sering bertukang, saudara. Lalu kemudian dia punya peralatan tukang, ada gergaji, ada martel. Lalu kemudian satu kali dia tinggalkan peralatan tukangnya di lantai. Nah, satu kali datanglah ular ke sana, saudara, dan melewati alat-alat itu dan melewati gergaji. Ketika dia melewati gergaji, rupanya gergaji itu masuk ke dalam mata gergaji itu masuk ke dalam tubuh ular ini dan menusuk. Karena ular ini marah, akhirnya dia lilit gergaji ini, saudara. Lalu kemudian dia merasa makin sakit. Ketika dia merasa makin sakit, makin dia lilit makin kuat karena kemarahan itu. Lalu kemudian ketika dia merasa makin sakit, dia lilit lagi sampai putus itu tubuh, saudara. Putus itu badan ular. Bayangkan, kalau dari awal dia sudah lepaskan, udah aman hidupnya. Tapi karena marahnya dia lilit lagi, makin marah dia lilit lagi, makin marah dia lilit lagi, akhirnya putuslah badannya, saudara. Itulah gambaran orang yang hidup dalam kebencian, orang yang hidup dalam dendam, orang yang tidak mau mengampuni. Saudara sedang melukai diri saudara sendiri, saudara sedang membuat diri saudara sendiri menderita. Itu sebabnya belajarlah mengampuni. Itu sebabnya mengampunilah dan mengampunilah, supaya saudara diuntungkan.
Puji Tuhan saudara, saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Yesus menegaskan melalui perikop ini tentang doa adalah yang pertama, bahwa kalau kita hidup dalam doa tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu bisa jadi. Tidak ada yang mustahil dalam hidup saudara, tidak ada yang mustahil. Percaya saudara, tidak ada yang mustahil. Apapun dan bagaimanapun keadaan saudara saat ini, percaya dan ketahuilah bahwa tidak ada yang mustahil. Dan hal kedua yang diajarkan Tuhan Yesus adalah bahwa kalau kita berdoa, kita harus berdoa dalam iman, percaya. Dan hal yang ditegaskan oleh Yesus tentang iman itu adalah fokusnya harus kepada Tuhan kalau beriman. Lalu kemudian perkataan kita juga harus sesuai dengan iman kita. Lalu kemudian kita harus percaya bahwa apa yang kita doakan telah dikerjakan oleh Tuhan, sehingga telah menerimanya, kata firman Tuhan, maka akan menerimanya. Jadi berdoalah dalam iman dan keyakinan, maka segala perkara bisa jadi. Lalu kemudian yang terakhir, kalau berdoa dan mau doanya berkuasa, belajar mengampuni. Belajar mengampuni. Orang yang dia mengampuni, dia diampuni, dan kemudian doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini. Saya percaya firman Tuhan ini telah membangkitkan iman saudara, dan saya percaya saat ini saudara akan mulai menaikkan doa-doa yang benar di hadapan Tuhan, dan kemudian doa-doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Sehingga satu saat saya akan mendengar kesaksian saudara, di mana saudara menyaksikan bagaimana Tuhan menjawab doa-doa saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan di malam hari ini. Bapa yang baik, ulurkan tangan-Mu bagi mereka, berkati firman-Mu yang telah mereka dengar, di mana kami kembali telah belajar tentang doa, dan firman-Mu mengajarkan bahwa melalui doa segala perkara bisa jadi, dan doa kami harus disertai dengan iman ya Tuhan, dan doa kami juga harus disertai dengan pengampunan. Maka dengan begitu kami akan menerima jawaban-jawaban dari doa kami. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Ajar mereka hidup dalam doa, karena melalui doalah kami akan melakukan perkara besar. Dan ajar mereka percaya bahwa apa yang mereka doakan tidak ada yang mustahil, Allah sanggup mengerjakannya. Dan ajar mereka membuktikan iman dan kepercayaan mereka melalui iman mereka, melalui fokus mereka kepada Tuhan, melalui perkataan-perkataan mereka, dan melalui kepercayaan mereka bahwa Tuhan telah bertindak. Dan ajar anak-anak-Mu untuk mengampuni ya Tuhan, supaya doa-doa mereka juga dijawab oleh Tuhan karena mereka juga diampuni. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Campur tangan-Mu dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Nyatakan jawaban doa dalam hidup mereka. Dan sebentar lagi hamba akan berdoa menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Berkati kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan menjawab doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Setelah malam hari ini saudara dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba waktunya saat ini untuk saya akan menopang saudara dalam doa-doa dan pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan menyerahkan segala beban, segala persoalan, segala kerinduan-kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Mari kita rendahkan diri di hadapannya, dan kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Dia Allah yang sanggup dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap saudara, untuk menjawab segala pergumulan dan kerinduan-kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami beban berat dan persoalan yang berat dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara, mungkin orang-orang lain tidak mengetahui, orang-orang lain tidak memahami saudara, tetapi Tuhan tahu dan memahami saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat.
Ada persoalan, ada beban yang menindih kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menyebabkan mereka sedang mengalami beban berat saat ini, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu sesuai dengan beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan angkat segala beban yang menindih anak-anak-Mu. Tuhan angkat segala beban yang membuat anak-anak-Mu menderita. Saat ini ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu, Engkau menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan mereka. Persoalan apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, berikan ketenangan, berikan kedamaian bagi anak-anak-Mu ketika Engkau mengangkat segala beban, Engkau mengangkat segala persoalan dari kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu merasakan dan mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dengan iman bahwa Tuhan mengulurkan tangan dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara pada malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman saudara. Allah kita sanggup. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Saat ini mereka mengangkat tangan, dan kemudian mereka juga menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-Mu, yang menyebabkan anak-anak-Mu menderita saat ini dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh kami yang Engkau ciptakan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit diabetes ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menormalkan kembali tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Asam urat ya Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami asam lambung yang memohon doa. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini mereka sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan oleh karena asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau normalkan, Engkau nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau nyatakan perkara yang besar, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan bagi fungsi ginjal mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, apapun itu Bapa, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari sakit kanker mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami vertigo, dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami satu penyakit
yang belum disebutkan, mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu ketika mereka menaikkan, ketika mereka berseru dan menangis, mengutarakan penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Tuhan, tolong kerjakan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa ilahi, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan cabut, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kesembuhan kami, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, puji Tuhan, saudara percaya Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Percaya sekalipun saat ini saudara melihat penyakit itu masih ada, mari imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Dan ketika Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan menyembuhkan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mengalami masalah di tengah keluarga, dan saya berdoa supaya keluarga saudara tetap harmonis. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga mereka, bersyukur bagi keluarga-keluarga yang sedang ada dalam keadaan harmonis, sedang damai, tentram, dan kuat dalam Tuhan. Bapa yang baik, berkati terus keluarga-keluarga ini. Tetapi jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah saat ini, Tuhan tolong ya Bapa keluarga-keluarga ini. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau memulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati para suami, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya seorang suami, berkati para istri, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para istri, dan berkati anak-anak, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para anak-anak ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, sanak saudara saling mengasihi. Kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan dan keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat dan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ya Bapa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa yang baik, apapun situasi kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang berjanji bahwa Engkau memelihara anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau burung di udara saja Engkau pelihara, apalagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap kami berharga di mata-Mu, mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Bapa yang baik yang pasti akan memelihara anak-anak-Mu. Itu sebabnya Bapa, Engkau yang memandang dan Engkau yang tahu setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Tuhan kiranya menolong dan memulihkan keadaan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, ada begitu banyak permohonan doa supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang terlilit hutang saat ini. Bapa di sorga, Tuhan tolong, Engkau campur tangan, Engkau beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terjerat oleh hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi mereka dan Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa, biarlah ekonomi anak-anak-Mu dipulihkan. Biarlah ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik dan semakin baik. Maka dengan demikian mereka juga akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka akan memberikan persembahan-persembahan mereka bagi-Mu. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya dan sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu secara ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang berduka.
oleh karena masalah, oleh karena ditinggal keluarga, atau apapun yang menyebabkan duka hati mereka. Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi anak-anak-Mu yang sedang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka, ya Tuhan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu untuk mereka sanggup, untuk mereka mampu menjalani kehidupan mereka, ya Tuhan, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang lemah oleh karena kondisi, oleh karena keadaan yang ada. Biarlah Tuhan menguatkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan daripadamu memenuhi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka ya Tuhan. Berkati para petani Tuhan yang memberkati, para buruh Tuhan memberkati, para pegawai Tuhan yang memberkati, para PNS Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. TNI Polri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Para pejabat Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang ada dalam medis, dokter ya Tuhan, bidan, perawat, semuanya Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Para pengusaha Tuhan memberkati. Semua anak-anak-Mu apapun profesi mereka, Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, belum memiliki pekerjaan, atau sudah memiliki pekerjaan tetapi di PHK, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, mereka butuh biaya hidup untuk kehidupan mereka, untuk keluarga mereka. Itu sebabnya Tuhan buka jalan supaya anak-anak-Mu mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Khususnya hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang menjalankan usaha dalam bidang apapun itu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka semakin berkembang, sehingga mereka semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan bagi-Mu. Kami juga berdoa syafaat saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin baik, semakin maju. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW. Berkati semuanya. Berkati mereka Tuhan dalam memimpin di bangsa ini. Tuhan jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Jauhkan mereka dari segala keserakahan, korupsi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah anak-anak-Mu dengan hati yang tulus mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya menolong ekonomi bangsa kami. Jamah ekonomi bangsa kami sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang. Dalam nama Yesus Kristus, berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik Bapa, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, di mana hari-hari ini semakin hari semakin panas dan hangat isu-isu politik. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati bangsa kami ini tetap ada dalam kesejahteraan, tetap ada dalam kesatuan hati. Kami berdoa bagi keamanan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang melindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami berseru terus dan terus berseru, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan pemulihan bagi bangsa kami.
Biarlah ya Tuhan, bangsa kami ini tetap bersatu dan tidak mau dipecah belah oleh kekuatan apapun. Kami tetap bersatu di bangsa ini, dari berbagai agama, dari berbagai satu Bhinneka Tunggal Ika. Kami tetap satu ya Tuhan, kami tetap satu di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, ke depan, masa depan bangsa ini semakin baik, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan bangsa kami. Yesuslah juru selamat. Biarlah Engkau menyatakan dirimu ya Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, berkati semuanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan berkati kota-kota di mana kami berada, desa-desa di mana kami berdomisili. Tuhan campur tangan buat kota-kota kami. Tuhan campur tangan buat desa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertindak, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami naikkan doa-doa dan seruan kami kepada Allah. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Ini doa-doa anak-anak-Mu, ini seruan-seruan anak-anak-Mu yang dipanjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa dan seruan kami. Engkau akan menyatakan jawaban doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya Engkau Allah menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Pada malam hari ini sebelum saudara beristirahat, setelah saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini saudara, sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami akan beristirahat dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, mulialah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.